Oke, teman-teman, aku akan mulai Instagram Live malam hari ini ya. Jadi, marketnya hari ini koreksi, turun seperti yang kita udah antisipasi lah ya. Nggak usah kaget, nggak usah takut, udah terantisipasi semuanya. Aku langsung aja ya, kasih lihat IHSG-nya. Ada A50 Min, Zuria 32, Teresia Susanti, Devinta Lydia, dan semuanya. Semoga IG Live malam hari ini lancar, koneksinya lancar, dan nggak pakai batuk-batuk. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini IHSG-nya ketahan area support 70-50 ya. Masih bisa koreksi sih teman-teman ya. Hari ini tuh dia terendahnya di 7077 dan lumayan volatile ya. Ini tadi ada yang bilang tari balet gitu. Karena dolar meroket, bener juga ya. IHSG tari balet karena dolar meroket ya. Jadi ini udah terantisipasi dan masih bisa turun teman-teman, nggak usah takut, nggak usah deg-degan ya. Indeks gojang gajing aku rapopo gitu katanya. Jadi masih bisa turun sampai level 7000 atau 7010 gitu. Bahkan di bulan Oktober nanti ya ada zigzag sih, nggak langsung sih, bisa sampai ke level 6900 lagi. Kesimpulannya teman-teman bakalan bisa dapat saham-saham perbankan gede yang harganya juga makin murah gitu. Oke, teman-teman, tuh ya. Hari ini tuh banyak saham yang turun dari sektor komoditi. Jadi selain saham big cap kayak Astra, Bukalapak, BMRI, komoditi turun, komoditi metals turun lumayan signifikan. MDKA, Harum, Inco, Antam. Aku akan review juga ya teman-teman, dan dibarengi dengan rupiah itu melemah 0,58% terhadap dolar Amerika. Sebelum aku bahas saham, aku mau bahas tentang US dollar dulu. Jadi kalau teman-teman bisa ngerti analisis teknikal ini, sebenarnya teman-teman juga bisa ngerti tentang US dollar gitu, tentang mata uang gitu ya, pergerakan mata uang. Kata Hari Jimesa, saatnya siapkan cash untuk belanja Oktober. Oke, bener. Ya, jadi USD-nya lagi uptrend guys, lagi uptrend. Teman-teman tenang aja, sabar aja, jangan terburu-buru pindah instrumen nanti wah US dollar naik langsung beli US dollar. Giliran kalian beli malah ada koreksi. Kalau aku sih tenang-tenang aja, siapin cash supaya bisa dapat saham-saham bagus yang sudah mulai murah ya. Jadi ini ada yang nanya, bukannya udah divergen? Ya sih, divergen udah udah mulai divergen tuh harganya naik, volumenya turun gitu. Jadi wait and see dulu aja. Hari ini marketnya masih net sell 3 hari berturut-turut, itu net sell sebesar, tapi net sell-nya makin kecil ya. Kalau kemarin-kemarin net sell di market itu lumayan gede. Asing hari ini net sell cuma 176,93 miliar, yaitu di saham MDKA 83,6 miliar, ITMG 51,5, Wood 31,6, SMGR 29,2, dan TBIG 23,8 miliar gitu. Nah teman-teman, seperti yang kita udah bahas bahwa saham-saham komoditas agak ketinggian, terutama komoditas batubara. Nah, kalau komoditas metal sendiri sebenarnya belum terlalu tinggi. Tapi kalau komoditas, saham-saham komoditas itu relate banget dengan yang namanya volatility. Ya, semakin volatile nilai tukar rupiah kita, maka sektor komoditas ini juga akan semakin volatile. Artinya cepat naik, cepat turunnya gitu. Jadi be very careful here. Sekarang aku akan bahas saham MDKA. MDKA cut loss guys. Jatuhnya lumayan signifikan dan volumenya ya lumayan gede tadi. MDKA cut loss dulu, batasi resiko. Hari ini tadi kita batasi resiko dan kita akan wait and see lagi nanti. Terus kemudian kita akan lihat untuk saham yang lainnya yang juga hari ini dijual oleh asing dari sektor komoditi batubara. ITMG ini udah kalau kita perhatikan secara monthly ya, aku udah bahas beberapa kali, dia itu mencapai level tertinggi sejak tahun 2012 di bulan September kemarin, dan ini udah mulai ada koreksi normal di bulan ini juga gitu, normal correction. Batasnya ITMG ini di 40.750. Kalau di atas ini masih oke, tapi kalau di bawah 47.50 be very careful guys. Artinya batasi risiko atau exit dulu gitu. Terus kemudian
Kita mau lihat untuk saham yang dijual asing yang berikutnya, yang ketiga. Ini ada saham Wood, WOOD. Yang lucu sih, asing net sell 31,6 miliar, cuman candlenya dia di area support gitu. Cuman kita belum buy ya, belum buy untuk Wood-nya. Dan belum masuk ke watchlist juga. Nah, sekarang SMGR. Nah, SMGR kemarin kita ada bahas juga nih, bakalan koreksi nggak sih, bakalan turun nggak sih? Iya, sekarang kita lihat dia ada satu candle merah ini, SMGR ada potensi untuk koreksi, ada potensi untuk turun guys. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dapetin SMGR di harga yang lebih murah, bisa nih beberapa hari lagi ya. Jadi swing tradernya boleh profit taking dulu, tapi untuk yang jangka menengah atau investornya boleh ngehold gitu ya. Atau malah belum punya barang, investor sih sebenarnya bagusnya dapat di bawah harga 7.050 gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir yang di net sell asing hari ini ada saham TBIG. Kiki RM terbang, iya Rira Harah terbang. Enak baunya. Kapan ya mereka endorse aku? Oke, harusnya aku jadi brand ambassador. Ya kayu putih caplang. Oke, TBIG. Ya, Tebik ini hari ini juga di net sell asing, jadi aku bahas dulu dari saham-saham yang hari ini di net sell asing. Nggak ada yang menarik di sini, sementara ini masih belum ada yang menarik karena ya masih sideways aja kayak gini. Dan ini naik dengan volume transaksi lumayan tinggi di support, turun dengan kebalik ya, turun dengan volume transaksi lumayan tinggi pada 16 September kemarin. Jadi ini artinya kita masih harus tetap waspada. Oke guys, sekarang kita mau bahas saham-saham dari sektor komoditi lagi nih. Jadi tadi aku udah bahas MDKA dari komoditi metals dan dia kena cut loss gitu. Terus sekarang kita mau bahas Harum, Inco, Antam, dan Tins ya. Jadi teman-teman di sini Harum dia mulai breakdown support. Kemarin tuh pas di support bagus dan hari ini dia breakdown support. Jadi kita akan mulai antisipasi nih ya, kayaknya bakalan exit nih. Tapi hari ini volumenya jatuhnya kecil. Jadi kita masih wait and see dulu. Ya, jadi kalau misalkan turun lagi langsung cut aja guys gitu. Terus kemudian ini Inco. Ya, ini Inco juga sama. Ini pas banget di supportnya 6250 atau 62. Kalau misalkan turun dari area ini ya batasi risiko, kita objektif aja gitu ya. Terus kemudian Antam juga sama. Sebenarnya Antam ini kalau entret malah udah jual ya, jadi plus 1,6% sampai minus 3% ya, jadi rugi dikit gitu. Kenapa? Karena kita lihat Antam masih bisa turun sampai ke 1870 per hari ini, karena kemarin candlenya indecision, hari ini udah konfirmasi untuk koreksi jangka pendek gitu. Oke, aku akan bahas tentang pengaruh statement Bu Menteri tentang resesi 2023. Lagi rame banget ditanyain. Ya, saya akan bahas tentang resesi ya. Jadi beberapa hari yang lalu, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, membahas tentang potensi resesi global di tahun 2023. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang resesi global 2023, ini bukan cuman Ibu Sri Mulyani aja yang bilang, tapi banyak sumber dari luar itu juga ngomong tentang hal yang sama. Alangkah baiknya kalau kita udah antisipasi dari sekarang atau udah siap-siap dari sekarang. Yang saya pelajari dari crash besar sejak tahun 2008 ya, sejak tahun 2008 sampai sekarang. Crash besar itu terjadi ketika justru malah tidak terantisipasi. Kalau sudah terantisipasi, biasanya jatuhnya atau resesinya itu nggak akan menimbulkan dampak yang signifikan banget. Contohnya di tahun 2007 itu bubble dari sektor properti di Amerika ya, jadi subprime mortgage. Dan waktu itu saya ingat banget 2007 itu euforia banget, marketnya sangat bagus sekali, nggak ada berita jelek, apapun nggak ada. Pokoknya euforia banget. Dan waktu itu aku masih newbie di saham, jadi aku minta duit terus tuh sama suami, tambahin. Dan akhirnya ditambahin dan memang benar-benar kayak pasar saham jatuh crash itu kayak berita yang semalam 2 malam doang, nggak ada yang kayak gini udah antisipasi jauh-jauh hari gitu. Nah, jadi apakah di sini artinya saya menyepelekan atau mengesampingkan antisipasi akan resesi ini? Enggak.
Ya, enggak, kita enggak mengesampingkan atau menyepelekan, enggak. Cuman yang teman-teman perlu pahami adalah sebenarnya kalau udah ada berita-berita kayak gini, semua tuh udah siap, semua udah anticipated, jadi nggak akan jatuhnya di pasar saham itu terlalu kenceng, nggak akan sampai kayak gitu. Contoh lagi di tahun 2020 kemarin ketika pandemi, ya itu kan juga sesuatu yang tidak diperkirakan. Jadi jatuhnya tuh kencang banget gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang udah diperkirakan, kemarin juga malah di Amerika, di banyak negara ketika pandemi belakang-belakangan ya, udah di tahun 2020, 2021 sempat resesi malah naik-naik aja marketnya waktu itu. Kenapa? Karena ada faktor lain yaitu ada stimulus gitu. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana kita menyikapi berita tentang akan berpotensinya terjadi resesi di 2023. Satu, teman-teman tenang dulu, nggak usah panik, nggak usah takut. Yang nomor dua adalah dengan akal sehat kita siapkan cash. Yang paling penting adalah duitnya. Yang punya cash, dia yang menang. Artinya apa? Menyiapkan cash bukan berarti naruh duit Anda di bawah bantal atau di celengan. Kayak cerita dari satu orang bapak-bapak yang duitnya sampai dimakan rayap. Enggak. Tapi kita taruh di instrumen investasi yang liquid. Instrumen investasi yang liquid itu adalah kalau teman-teman mau cairin jadi duit, teman-teman mau pakai uangnya ini benar-benar bisa gitu. Salah satunya tabungan. Contoh yang kedua adalah deposito. Deposito itu termasuk yang gampang untuk dicairkan. Dan yang ketiga, kalau misalkan teman-teman mau pilih obligasi, saran saya adalah pilihlah obligasi yang tenornya pendek. Jika tujuan Anda untuk likuiditas. Kuponnya kecil nih, returnnya kecil. Mungkin ORI cuma 5,9% aja, ORI 22 dibandingkan dengan fixed rate. Fixed rate itu kuponnya bisa sampai 7% sampai 7,5%. Tapi jatuh temponya jauh banget. Saya sih nggak ngomongin soal jatuh temponya ya, tapi ketika suku bunga naik, ya suku bunga naik biasanya nilai obligasi atau harga obligasi itu bisa turun gitu. Jadi saya sendiri dalam memilih instrumen lain selain saham, saya memilih obligasi untuk mempersiapkan diversifikasi ini. Aku milihnya yang tenornya nggak mau terlalu panjang, karena aku nggak mau ada resiko penurunan harga obligasi yang terlalu jauh gitu. Nah kemudian itu tips yang pertama tadi, siapin cash dan taruh di instrumen yang sifatnya liquid dan mudah dicairkan. Tips yang kedua adalah, karena aku di saham, aku benar-benar hardcore banget tuh investasinya tuh di saham gitu loh. Yang lain-lainnya aku nggak terlalu di properti atau apa tuh aku nggak ahli di situ lah ya. Jadi strategi di saham ini gimana? Justru malah dinanti, justru malah kalau misalkan terjadi saham jatuh atau saham turun itu malah ditunggu-tunggu. Oke lah, yang punya duit nungguin. Pertanyaannya yang udah punya saham gimana? Yang udah punya saham di atas misalkan, udah punya saham BCA, BRI dan kawan-kawan. Sekarang posisinya lagi BEP aja nih, atau lagi posisi cuan dikit, atau malah rugi dikit. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau kamu cuman punya duit dikit, kamu mau profit taking sekarang boleh. Nungguin di bawah nggak apa-apa, senyamannya hati kamu. Kalau misalkan punya duit dikit dan sahamnya masih BEP, saham blue chip itu masih BEP, nggak dijual gimana? Ditahan gimana sampai nanti terjadi resesi? Ya nggak apa-apa. Kalau turun pun nanti akan balik naik lagi. Intinya kamu tenang-tenang aja. Ya, kalau kamu punya modal lagi, nah nanti bisa beli lagi di bawah. Intinya kayak gitu. Jadi kalau punya saham-saham yang big cap, seperti big cap perbankan, itu nggak perlu khawatir. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan punya saham-saham yang second liner gimana? Saham-saham second liner, kalau Anda belinya di stage 1 dan di valuasi yang murah, itu juga masih nggak apa-apa. Sebenarnya tuh gini, Anda mau punya saham apapun tuh nggak apa-apa. Asalkan belinya sebaiknya di stage 1 atau di valuasi yang murah. Kalau misalkan valuasi mahal, pokoknya di stage 1 aja. Terus kemudian, nggak apa-apa jika nominal yang Anda masukkan di saham itu Anda siap dengan resikonya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan terjadi krisis nih, duit Anda tuh nggak semuanya di saham. Jadi mulai dari sekarang tuh money management dibenerin dulu. Bukan masalah buy sell, waktu timing buy, timing sell tuh kapan gitu ya. Oke, buat yang baru join, aku ini lagi jelasin tentang tips kita berinvestasi dan mengatur cash kita ketika menghadapi katanya 2023 bakalan resesi. Tips yang pertama dari aku tadi adalah cash is the king dan gimana kita memilih instrumen investasi yang
liquid. Kemudian tips yang kedua tadi tips investasi sahamnya. Nah, tips yang ketiga adalah tips untuk trading saham. Tips trading saham gimana? Kalau marketnya lagi gonjang-ganjing katanya berita resesi. Berita resesi itu masih jauh guys, masih lama, masih jauh banget. Jadi sekarang kalau teman-teman trading ya kita ngikutin technical aja, kita ngikutin benar-benar tren jangka pendek, jangka menengah itu gimana, balik lagi ke technical. Karena dalam kondisi seperti ini pun ada saham-saham yang justru malah menarik dan bahkan naik. Sebagai contoh, hari ini saham GGRM dan HMSP itu naik signifikan. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Simply karena valuasinya tuh udah parah murahnya. Parah banget murahnya. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Nah, jadi ini contoh teman-teman bahwa di dalam setiap krisis itu pasti ada kesempatan. Dalam setiap krisis pasti ada kesempatan. Ini belum bisa dibilang krisis gitu loh. Tapi nanti jika terjadi resesi beneran, itu pasti akan ada banyak kesempatan-kesempatan seperti ini. Nah, itu tips dari aku ya. Jadi untuk menghadapi katanya tahun resesi 2023, cash is the king. Yang penting teman-teman jaga gaya hidup. Jaga gaya hidup. Jangan boros-boros. Banyakin active income kalau nggak bisa passive income. Saya merasakan benar bahwa kayaknya endemi ini tuh nggak cuman pandemi kemarin ya. Di endemi ini tuh banyak yang mengeluh penjualannya tuh sepi, slow down. Saya nggak tahu kenapa. Padahal sebenarnya ya semakin rame, di mana-mana semakin rame. Jadi tips nomor 1 sih sebenarnya kelola pengeluaran dulu sih. Kalau income kamu nggak bisa dikontrol, di luar kendali kamu, yang ada dalam kendali kamu adalah mengelola pengeluarannya. Kalau profitnya nggak bisa dikontrol, yang bisa dikendalikan adalah stop loss-nya atau pembatasan risikonya, gitu ya. Oke, itu tips dari aku. Terus kemudian sekarang, jadi nggak usah takut berlebihan, pokoknya dipersiapkan dulu aja dari sekarang, gitu. Putra Jayasen, saingan juga makin rame. Oke. Aku mau bahas saham HMSP dan Gudang Garam hari ini ya. Juliani Chow, ngakak-ngakak aja. Oke. Ini aku ngejawab dulu satu pertanyaan dari Gun WSD. Kalau duit tabungan daripada nganggur dipindah ke RDPU, oke nggak? Silahkan kalau misalkan memang benar-benar nganggur. Tapi aku pribadi daripada aku masukin ke RDPU, mendingan aku beliin ORI langsung. ORI 22 ini ya, returnnya 5,9%. Cuman tetap harus ada duit yang di saham karena bakalan banyak diskon habis ini. Gudang Garam. Nih. Aku pin komen Daniel Ricky, Indonesia masih survive karena budaya konsumtif. Exactly. Bener. Gudang Garam, simply karena valuasinya udah murah banget sih. Nanti dibahas sama Coach Afif ya. Jadi valuasinya Gudang Garam ini gimana? Simply karena murah banget aja. Dan dia bakalan berpotensi untuk membentuk double bottom. Jadi naik sampai sini 25.600 bisa ada double bottom. Jadi buat teman-teman yang merasa kayak aku mau spekulasi nih buat simpan Gudang Garam buat jangka panjang nih, kan udah murah banget. Silahkan, nggak usah buru-buru. Masih akan ada koreksi lagi, masih akan ada turun lagi ya. Ya, jadi masih pada nonton konser apa ya? Ya bener, di Indonesia begitulah gitu. Ya, terus katanya BBM naik, gaji nggak naik, katanya susah, tapi juga masih pada seneng-seneng kok, masih pada jalan-jalan. Itulah indahnya Indonesia. Ini HMSP, hari ini juga naik signifikan, tadi sekitaran 3,95% aja sih, cuman volumenya yang gede gitu. Dia bisa naik sampai 950 dan abis itu akan ada koreksi lagi, jadi nggak usah buru-buru kalau misalkan iseng-iseng nih mau cari saham yang super murah valuasinya gitu. Meskipun sebenarnya nggak secara fundamental ya kita bilang agak-agak sunset itu ya. Kita lagi consider M-Trade, lagi consider apakah mau masuk lagi atau enggak. Tapi kayaknya tadi ada masuk buat trading aja. Oke. Jason Wibowo, suka-suka kula mau foya-foya. Iya nggak apa-apa, nyumbang negara. Perekonomian negara. Dipo Alam nanya, dead cat bonds kah? Oh, we never know. Bisa jadi beneran akumulasi ini. Karena memang valuasinya murah banget gitu. Mungkin dari pemilik perusahaan buyback sahamnya karena masih dianggap under value, bisa juga gitu. Tapi biasa kalau ada buyback dari emiten tuh ada diumumkan juga gitu.
Oke, aku mau bahas untuk saham yang lainnya yang hari ini menguat juga. Biasanya kita nggak mau masuk karena trennya turun banget, sering turunnya. Hari ini kita mau bahas sama apa ya? Tebak coba. GoTo. Oke, GoTo, Gojek, Tokopedia ya. Hari ini kita pilih buat trading jangka pendek aja sih karena tadi ada pantulan gitu, pantulan jangka pendek. Dia, aduh nggak, catnya berubah. Ya, jadi ada pantulan jangka pendek aja, cuman ditutup merah lagi. Dan tadi Arto, dia juga ada pantulan, tapi kayaknya tuh Arto dan GoTo ini cuman dead cat bounce aja atau jangka pendek aja. Makanya kita tadi titip sendal untuk trading doang tuh di GoTo gitu. Terus tadi kita juga ada masuk di BBRI. Ya, aku masih senang sama BBRI. Cakep banget patternnya ini. Maafkan dengan logat Jawaku yang medok, cakep banget gitu. Jadi BBRI ini dia membentuk pattern flag, very beautiful pattern. NISP ini secara fundamental menarik juga meskipun dia kapitalisasinya nggak terlalu gede. Cuman kita jual tadi, kenapa? Karena breakdown dari jangka menengahnya, ya kita sell dulu NISP ya. Oke, tadi mau bahas metal UE, sudah tak bahas. KP di PHP market dino iki, sabar yo. Jadi jangan lihat marketnya hari-harian aja, tunggu aja deh. Kan memang udah terantisipasi September, Oktober bakalan turun, jadi dinikmati aja guys. Nah, sambil kita nunggu peluang mancing, BSDE kemarin kita mancing juga masih aman-aman aja. Ya semoga sih nggak breakdown, kalau breakdown ya tinggal di cut loss. SMRA hari ini merah tapi belum breakdown juga, masih bertahan di area support. Kalau yang trading cut loss, tapi kalau yang jangka menengah dan juga untuk investor-investornya hold aja guys. Ini perusahaan yang bagus dan masih menarik. Terus sebelum aku invite Coach Afif, aku mau bahas ada berita dari Global yang menarik. US 10 years Treasury yield ini masih dalam tren naiknya. Jadi kalau US 10 years Treasury yield, ngomongnya belepotan, itu naik, biasanya saham turun. Kebalikannya kayak gitu. Jadi ini trennya naik, jadi saham masih bisa turun guys. Jadi tunggu-tunggu aja dulu gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak tahan dengan fluktuasi, ada saham-saham yang udah cuan, ya jual dulu, profit taking dulu, buat nangkep lagi yang di bawah-bawah. Terutama big cap perbankan yang kita memang tunggu-tunggu di bawah. Terus kemudian Goldman Sachs menilai suku bunga Eropa ini bakalan naik 75 basis point ya di 2 meeting mendatang. Jadi masih bakalan naik suku bunga semua. Oke, aku akan invite Coach Afif. Rachel Sergio 1995 di berita rame resesi dunia. Gimana nasib saya yang remah-remah butiran debu ini, apa yang harus dilakukan? Tadi udah aku bahas banyak. Mungkin masuknya telat, nanti bisa ulang lagi. Fif, kamu pakai headset dulu. Oh, oke. Suaranya double. Oke, udah okay. Aman, Coach Afif? Sip, udah nggak feedback, udah bagus nih. Ya Coach Afif, ini banyak banget yang terjadi di market akhir-akhir ini dari berita resesi yang tadi aku udah bahas juga. Dan sebenarnya aku sih ngelihat posisi Indonesia itu cukup menarik ya di tengah potensi resesi global. Indonesia itu memang paling menarik di antara negara-negara Asia yang lainnya, di mana mata uang rupiahnya paling kuat dan inflasinya juga paling terkendali gitu. Nah, Afif nih mau bahas apa dulu nih? Mau bahas tentang soal resesi atau bahas tentang saham rokok yang hari ini naik, atau bahas metals? Silakan. Mungkin saya awali dulu dengan makro ya, biar runtut. Mungkin teman-teman yang tadi pagi join morning briefing ya, kita sudah sempat diskusi juga cukup lengkap. Sorry Viv, bentar Viv. Sorry Viv ya. Oke. Mundur dikit Viv, biar gantengmu kelihatan. Karena kepotong ini. Siap. Ya, jadi dipasin gini nih. Kamu jangan begini. Ya. Nah, oke, sip, good. Oke. Ya, gimana Viv? Ya, memang untuk kondisi global sedikit ada turbulensi ya, terutama ketika setelah kemarin The Fed naikin suku bunga 75 basis point dan ternyata diikuti juga dengan komentar-komentar dari pejabat The Fed yang mereka bilang kayaknya perlu nih untuk menaikkan suku bunga lebih agresif gitu. Jadi ya ada perkiraan bahwa nanti di bulan
November dan juga Desember itu akan ada potensi kenaikan suku bunga di AS itu mungkin sampai 100 basis point ya gitu. Itu mungkin yang menjadi worst case yang perlu kita waspadai gitu. Dan mungkin untuk short term-nya IHSG tentu akan sangat terdampak dengan nilai tukar rupiah ya, karena nilai tukar rupiah kita itu hari ini sampai 15.200 gitu. Itu level yang cukup dalam dibandingkan dengan historis itu mungkin ketika pernah menyentuh 15.200 itu ketika COVID ya. COVID itu masuk Indonesia itu sampai 15.200 gitu. Yang sebetulnya kalau teman-teman perhatikan ini cukup menarik gitu. Karena bagaimana rupiah bergerak sekarang itu bukan karena internal Indonesia. Wah, Indonesia itu secara fundamental ya teman-teman pasti udah khatam lah, karena Menteri juga sering kali ya bilang bahwa fundamental ekonomi Indonesia itu kuat. Dan ini rupiah melemah itu karena memang faktor eksternal gitu. Karena di XY atau indeks dolarnya US itu ternyata naik signifikan. Itu yang membuat nggak cuma rupiah, tapi semua mata uang di dunia, terutama di Asia, itu mengalami pelemahan gitu. Sehingga ya saya rasa ini bisa jadi momentum yang bagus untuk teman-teman yang menunggu ada koreksi ya. Ya karena bagaimanapun koreksi ini bukan karena ekonomi Indonesia yang ya bisa dikatakan lemah gitu ya. Itu yang menurut saya cukup menarik untuk teman-teman yang sekarang masih punya cash gitu untuk nanti tampung gitu. Kemudian untuk hari ini memang pergerakan dari saham-saham kita cukup ya unpredictable ya, karena tiba-tiba yang lain pada koreksi, terus saham rokoknya naik sendiri gitu. Dan kalau teman-teman cari di berita-berita memang nggak ada sentimen khusus bagaimana kenapa saham rokok ini naik gitu. Tapi yang teman-teman perlu tahu bahwa saham rokok ini memang kami lihat di Mtrade secara valuasi memang murah karena memang sudah terpunish oleh market cukup lama juga. Tetapi risiko risiko itu masih ada teman-teman. Yang kita tunggu adalah kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan cukai rokok di tahun 2023. Mungkin di Oktober atau November ya, itu akan ada pengumuman dari Kementerian Keuangan terkait bagaimana cukai rokok itu akan dinaikkan di tahun 2023 gitu. Karena ya sejak Bu Sri Mulyani menjabat selama hampir 10 tahun ya, itu selalu ada kenaikan cukai rokok kecuali di tahun pemilu, yaitu tahun 2019 kemarin, dan mungkin di tahun 2024 juga nggak ada kenaikan rokok, nggak ada kenaikan cukai rokok. Itu yang mungkin akan menjadi salah satu re-rating katalis. Ketika nggak ada cukai rokok, ya artinya tidak akan ada lagi beban yang itu akan menambah bagi perusahaan gitu. Dan mungkin saya boleh share ini ya, Miss, valuasinya HMSP dan juga GGRM. Oh ya, boleh, silakan. Yang sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, saya coba, semoga jelas ya teman-teman. Viv, sambil nunggu kamu share itu ya. Nah, apa sih yang bikin Afif itu dikangenin warga Instagram live ini? Coba Viv, balik kameranya ke kamu, Viv. Waduh. Itu better tanyanya ke saya nih. Kelihatan, Viv. Udah lihat kamu aja, Viv. Okay. Tahu nggak? Kenapa pada kangen sama kamu? Kenapa? Karena kamu senyumnya itu loh menggoda. Waduh. Aduh, langsung blushing. Oke. Ya, terus apa coba? Yang kedua apa yang dikangenin Pak Teddy itu? Medoknya itu loh. Yang kalau itu mah bawaan, Miss. Saya nggak bisa dikendalikan, Miss. Biar dengarkanlah. Wes, cerita ini aja. Itu pakai Bloomberg nggak kelihatan. Jadi kita ini edukator yang lagi flexing. Flexingnya apa? Kita satu-satunya edukator yang pakai Bloomberg. Flexingnya pakai Bloomberg. Pamernya di morning briefing aja, gak ketok, gak kelihatan. Okay. Jadi bahas aja dia di standar deviasi berapa, diskon di standar deviasi berapa, gitu. Iya, untuk HMSP itu sekarang posisinya ada sekitar di standar deviasi -1 ya. Sekarang di sekitar 14,8 kali PI, yang kalau dihitung-hitung secara potensi upside ke rata-rata 5 tahunnya itu sekitar 7%-an gitu. Yang menarik adalah GGRM, teman-teman. Valuasi GGRM itu kalau teman-teman lihat PE band-nya, mungkin besok kita share juga di morning briefing bareng coach yang lain, itu sudah mendekati rata-rata dari 5 tahunnya gitu. Mungkin teman-teman bingung, kenapa kok selama ini kan GGRM turun terus, kenapa kok malah di rata-rata, dekat di rata-rata 5 tahunnya? Itu karena perkiraan analis. Jadi Bloomberg itu pakai PE, yang PE-nya adalah PE forward. Artinya PE yang ini perkiraan dari analis dikumpulkan gitu. Dan sebagian besar analis itu memperkirakan di tahun ini ya, terutama
itu GGRM dan juga HMSP itu ada risiko yang cukup besar sehingga mereka tidak memberi potensi EPS yang tinggi. Itu yang membuat secara PE memang masih murah tetapi tidak seperti yang dibayangkan. Karena kalau teman-teman lihat chartnya GGM HMSP itu pasti sudah dalam banget gitu, tapi ternyata tidak seperti itu. Itu yang saya rasa ini menunggu momentum dari pemerintah ya untuk mengumumkan berapa persen akan ada kenaikan di cukai rokok tahun depan sih, Miss. Cakep. Metals rontok hari ini. Kenapa, Viv? Ya, ini juga salah satu yang tadi pagi kita sempat aware juga ya ke teman-teman di Mtrade di morning briefing bahwa metals ini memang untuk short term ya risikonya terlalu besar. Risiko pertama yang paling terlihat adalah risiko dari DXY atau indeks dolar. Jadi metals baik itu base metals kayak nikel, kemudian tembaga, timah atau metal yang sifatnya precious metal kayak emas atau perak itu mereka relatif memiliki pergerakan yang berbalikan dengan DXY atau indeks dolar. Dan sekarang ya, DXY-nya masih naik signifikan, ya otomatis ada koreksi di harga komoditasnya gitu. Dan itu yang membuat di beberapa hari ini ada penurunan di saham-sahamnya juga, Miss. Aku bahas dari Chang Chong An, ini penonton setia kita juga nih. Ada kemungkinan HMSP dan GGRM naik karena bandar mau jualan di pucuk. Bandarnya GGRM HMSP pasti bandar gede ya. Kenapa? Karena ini termasuk saham yang kapitalisasinya lumayan gede gitu. Anyway, jangan pakai kata bandar lah, nggak enak gitu. Investor gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya, ya tadi balik lagi ya, apakah ini mau jualan di pucuk atau enggak? Yang namanya orang investasi, yang namanya orang trading, itu kan semuanya maunya cuan kan ya. Jadi kalau misalkan mereka mau jualan di pucuk pas nanti naik ya sah-sah aja. Yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai kita beli di pucuk gitu. Jadi caranya beli gimana? Kalau kalian mau beli gudang garam mau beli itu best price-nya 22275 dan sekarang udah agak-agak ketinggian, nggak usah dikejar guys, ditunggu aja koreksinya gitu ya. Jadi ditunggu aja koreksinya, bakalan masih bisa dikasih koreksi kok, marketnya kayak gini, nggak mungkin nggak kalau dia nggak turun. HMSP juga dia masih bisa ada koreksi, hari ini naik cuma 3,95% ya, jadi best price-nya di level 880. Supaya nggak nyangkut di pucuk, jangan beli di pucuk gitu. Oke. Coach Afif, kira-kira mau kasih tips apa lagi nih? Ya mungkin untuk kondisi sekarang memang ya seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa kita nggak perlu worry lah untuk ekonomi Indonesia paling nggak hingga akhir tahun ini ya, karena ya BI sendiri memperkirakan tahun di semester 4 itu akan ada potensi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,5%. Kalau menurutnya Kementerian Keuangan di semester 3 ini mungkin nanti di beberapa bulan lagi rilis ya GDP kita itu potensinya ada pertumbuhan 5,6% sampai 6%. Itu tinggi banget gitu di tengah terjadinya gejolak ekonomi global yang seperti ini gitu. Sehingga untuk ekonomi Indonesia teman-teman nggak perlu worry, saya rasa kalaupun nanti ada koreksi ini akan menjadi salah satu peluang untuk teman-teman yang mungkin pingin untuk nambah posisi di saham-saham investasinya sih. Aku mau komenin lagi dari pertanyaan netizen, komen-komen dari netizen ini seru banget gitu. Ignatius Aldo, yang tahu pucuknya di mana hanya Tuhan dan investor besar. Enggak, retail tahu pucuknya di mana, tak kasih tahu. Cara tahu pucuk tuh gimana ya? Kita nggak benar-benar ngerti benar-benar pucuk itu enggak, tapi hampir pucuk tuh kita tahu gitu ya. Aku kasih tahu tipsnya, salah satunya adalah dengan lihat monthly chart guys. Jadi kalau ini ngelihat monthly chart, aku bersihin dulu ya oret-oretan aku di sini. Kalian kalau ngelihat monthly chart sekarang, ya, ini HMSP. Menurut kalian ini di pucuk atau di bottom? Oh, pinter semuanya, tahu di bottom. Di pucuk itu gimana? Di pucuk itu, kalau garis trennya naiknya itu udah vertikal. Contohnya kayak gini. Aku mau kasih contoh lagi. Salah satu contoh lagi adalah, dan ini contoh klasik yang aku ulang-ulang terus. Kenapa? Karena ini mengingatkan aku banget di awal 2021 itu benar-benar fenomenal banget yang namanya saham Antam. Antam itu di Januari 2021 itu naiknya luar biasa, teman-teman. Ini kan ekor ya, candle ekor ya. Dulu tuh ini candle ini solid tegak banget kayak gini. Jadi kalau dilihat garis kemiringan trennya Antam secara monthly chart 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut ini hampir vertikal.
Kalau udah kondisinya kayak gini, artinya kita harus hati-hati. Berarti ini udah mulai di pucuk. Wah, itu kan udah terjadi. Iya, jelas aja tahu itu di pucuk. Enggak loh guys, dulu waktu IG Live, buat teman-teman yang ngikutin IG Live di sini bertahun-tahun pasti tahu lah, mungkin bisa komen di sini. Benar atau enggaknya. Dulu aku sempat ada mention di Januari 2021 tuh, be very careful, antam, 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 tapi orang-orang masih ngejar dan memang masih naik. Jadi kita kayak kayak kadang kayak kita dibodoh-bodohnya itu masih naik, nyatanya masih naik, ternyata nggak, habis itu ya jatuh beneran gitu loh. Nah sekarang yang kita perlu antisipasi itu apa? Mining metal, mining mining batu bara, mining coal. Jadi mining coal ini teman-teman kalau perhatikan selama 3 bulan berturut-turut ini tuh udah naik tinggi gitu loh. Jadi ya ini udah deket pucuk, udah deket puncak. Ini aku kasih contoh lagi. Sekarang ini udah tinggi banget. Bentar lagi dia akan ada koreksi. Nah, jadi ini contoh juga. Caranya tahu puncak ketika dia udah naik banyak kayak gini, garis kemiringan udah mulai vertikal dan keluar satu candle merah. Biasanya sih kayak gitu. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Jadi istilah kata tuh di atas puncak akan ada puncak lagi. Tapi at least kita bisa melindungi diri dari apa ya, dari beli di ketinggian gitu. Caranya sih aku lebih pakai monthly chart gitu. Oke. Kalau Coach Afif, tipsnya menghadapi katanya resesi ya, potensi resesi 2023. Tadi aku udah kasih tips untuk menghadapi resesi. Coach Afif tipsnya gimana buat menghadapi resesi? Tipsnya pasti edukasi diri sendiri ya, karena sebaik-baik investasi kan ke diri sendiri ya. Mungkin teman-teman juga yang pernah mengalami ketika saham itu jatuh, terutama di 2020 kemarin, itu saya juga sempat mengalami, dan ketika itu saya memutuskan, oh kayaknya saya stop dulu beberapa bulan di saham, dan ya yang saya lakukan adalah ketika itu ya belajar teknikal lagi, belajar fundamental lagi gitu ya. Akhirnya baru ketika ada confidence yang cukup, saya beranikan untuk masuk gitu. Itu yang mungkin menjadi kesempatan ya, karena mungkin kesempatan di saham itu ketika ada resesi, ketika ada resesi atau mungkin ada sampai ada krisis juga, itu mungkin menjadi kesempatan untuk teman-teman share. Tapi di sisi lain ketika turun, itu adalah saatnya teman-teman untuk belajar evaluasi apa yang selama ini teman-teman salah. Karena kalau teman-teman yang trading, terutama ya, kalau misalkan ada sesuatu yang cut loss, teman-teman tidak bisa menyalahkan orang lain, harus salahkan strategi teman-teman. Dan ketika menyalahkan strategi sendiri, Pokoknya itu jangan pasti salahkan Afif. oh yes, siap Miss, setuju Miss kalau itu Miss. Salahkan strategi sendiri dan akhirnya teman-teman bisa evaluasi untuk strategi yang lebih matang lagi ke depan. Itu yang mungkin bisa saya sarankan buat teman-teman. Oke. SFO 2021. Thank you Coach Afif ya tipsnya ya. Kapan dikatakan bottom sedangkan di depan mata akan resesi? Wes toh, nggak usah takut-takut ya. Jadi nomor 1 teman-teman sedia cash. Nomor 2 kalau mau investasi pilih saham yang fundamentalnya strong dulu, perbankan gede, Astra, Telkom itu dulu. Terus kapan dikatakan bottom? Kalau aku ngelihat dari monthly chart punya support untuk saham-saham yang blue chip itu gitu. Terus kemudian kita juga ngelihat dari valuasi untuk saham-saham yang udah terdiskon banyak valuasinya ya. Jadi misalkan 5 sampai 6 sektor yang sering aku sebut itu valuasinya udah cukup murah, dan contohnya ini ada hari ini yang mantul naik tuh ada sektor cigarettes, tapi kamu nggak harus beli karena ya naiknya bakalan lambat. Intinya kapan dikatakan bottom kita bisa lihat secara teknikal. Bottomnya kita taunya bukan pas terjadi bottom di bawah sini, enggak, tapi kalau udah belok. Jadi kalau dia udah ngebentuk V atau udah ngebentuk U gitu. Contoh di sini. Kita nggak pernah tahu bottom pas dia di candle merah bawah ini. Tapi kamu akan tahu bottom ketika dia udah mulai belok. Iya, belinya di sini. Ini namanya konfirmasi. Di sini udah mulai belok. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan belinya di merah ini bisa nggak? Bisa, tapi spekulatif. Atau minimal di hijau ini. Hijau ini udah ada tanda reversal dikit. Ini untuk jangka pendeknya. Kalau untuk hold yang lebih panjang, berarti konfirmasinya sebenarnya lebih dari pattern ini. Semoga gak bikin bingung ya, jadi semoga gak makin bikin bingung, dan keep learning teman-teman. Yang namanya investasi saham itu proses belajar. Jadi kalau ada teman yang nanya, ajarin aku dong saham, tanyain dulu, mau gak belajar? Jadi semoga yang aku bagiin bareng Coach Afif ini bisa bermanfaat, dan semoga senyumnya Coach Afif bisa menghibur teman-teman semuanya.
Selamat malam semuanya. Salam profit, sehat selalu. Dadah. Wah, teman-teman. Tawa dulu, Viv. Dadah.